Assalamualaikum Besem Hamasia. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya menyapa saudara dengan salam optimis karena Tuhan ada. Sesungguhnya kita selalu menyadari bahwa hari-hari hidup kita adalah karena Tuhan. Sehingga kita harus yakin, kita harus optimis bahwa Tuhan selalu dan senantiasa bersama dengan kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu sekali menanggapi satu hal berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di mana seorang wanita yang bernama Cut Fitri. Ya, memang masalah pindah agama ke agama yang lain itu sudah biasa terjadi di mana-mana. Bukan saja di Indonesia tetapi di luar negeri. Mungkin karena faktor perkawinan, karena faktor pacaran, atau mungkin karena faktor-faktor yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kenapa saya menanggapi apa yang dialami oleh Cut Fitri ini? Karena ada hal yang sangat prinsip di balik kehidupan Cut Fitri yang katanya dia sudah menganut kepercayaan yang baru. Sebab saya juga belum pernah ketemu, hanya mendengar berita saja bahwa Cut Fitri itu katanya mendapatkan mimpi kemudian berjumpa dengan Tuhan Isa Al-Masih dan menjadi penganut agama Kristen. Ada catatan penting yang saya ingin sampaikan kepada Cut Fitri hari ini. Kalau engkau benar-benar mengaku bahwa sekarang menjadi pengikut atau penganut agama Kristen, maka sesungguhnya hal yang pertama yang saya sampaikan adalah janganlah saudari Cut Fitri masuk ke agama Kristen hanya berdasarkan perkawinan atau karena menikah dengan orang Kristen. Kalau dasar karena pernikahan itu engkau masuk agama Kristen, maka sesungguhnya engkau keliru. Engkau salah memahami iman Kristen. Sebab nanti engkau akan menjumpai di dalam kehidupan sebuah keluarga di mana engkau akan menemukan sebuah kekurangan di sana. Di sana engkau akan mendapatkan banyak hal yang bertentangan dengan harapan sebelumnya. Mungkin engkau berpikir, wah kalau masuk Kristen itu baik-baik saja, aman-aman saja, tanpa masalah. Seperti suasana sorga. Sabar dulu. Pernikahan tidak segampang dengan apa yang seringkali banyak orang pikirkan. Nah, saudara, hari ini catatan pertama yang perlu Cut Fitri renungkan adalah jangan menjadi dasar perkawinan itu membuat engkau pindah agama Kristen. Sebab agama Kristen itu tidak menjamin keselamatan engkau masuk surga. Agama Kristen itu tidak pernah menghantar engkau untuk berjumpa dengan Yesus Kristus. Agama Kristen itu sama dengan agama yang lain, itu sebuah tempat untuk mencari keselamatan, tetapi tidak memastikan untuk berjumpa dengan keselamatan. Ini penting. Sebab begini, ada banyak orang yang punya asumsi, kalau saya masuk Kristen, maka saya akan bahagia tanpa masalah. Sehingga ada begitu banyak penginjil, ada begitu banyak pelayan-pelayan yang mengkristenisasi, yang mengatakan, oh kalau masuk Kristen itu hidupnya baik, aman. Sabar dulu. Sebab agama Kristen, sekali lagi, tidak menjadi tolak ukur untuk masuk surga. Agama Kristen tidak menjamin kita untuk hidup bahagia. Buktinya,
Hari ini kasus perceraian, saudara bisa lihat. Apakah beberapa tokoh nasional seperti Ahok, kenapa dia cerai? Apakah kurang bahagia? Kenapa bisa pisah? Maka janganlah masuk agama Kristen hanya karena pernikahan atau karena perkawinan, sehingga engkau masuk Kristen. Maka hari ini, sekali lagi, bagi engkau hari ini bukan saja Cufitri, tapi bagi engkau hari ini yang sudah tinggalkan agama sebelumnya kemudian masuk ke agama Kristen, engkau harus perbaiki motivasimu. Engkau harus memperbaiki pemahamanmu bahwa engkau masuk agama Kristen bukan karena perkawinan, tetapi karena pemahamanmu yang benar tentang siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya. Ketika engkau memahami siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya, maka engkau tidak masuk agama Kristen pun engkau sudah punya kepastian di dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama. Jadi catatan penting bagi Cufitri dan teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain yang mungkin sudah meninggalkan agama sebelumnya, kemudian masuk agama Kristen, dan engkau hari ini masuk gereja. Ingat, jangan sampai prinsipmu atau jangan sampai dasarmu adalah karena saya menikah maka saya masuk Kristen. Itu pemahaman yang begitu dangkal, pemahaman yang begitu sempit, dan engkau tidak sampai kepada pemahaman di mana Yesus itu segalanya di dalam hidup. Yang kedua, yang menjadi catatan penting bagi Cufitri dan rekan-rekan yang lain yang sudah tinggalkan agama sebelumnya adalah jangan sampai engkau masuk Kristen itu hanya sekedar pengikut. Karena pengikut dengan murid itu berbeda. Bisa saja seorang pengikut itu hanya karena melihat, tetapi belum memahami sesungguhnya kenapa dia menjadi pengikut. Makanya perhatikan, Yesus itu tidak memilih pengikut, tapi Yesus memilih ke-12 murid. Apa artinya murid? Murid itu adalah seseorang yang belajar kepada gurunya. Itu sederhana sekali. Jadi seorang murid itu adalah seseorang yang mau membuka hati, membuka hidupnya secara total untuk belajar kepada gurunya. Nah, sekarang engkau yang sudah meninggalkan agama sebelumnya dan sekarang menjadi penganut agama Kristen. Tapi kalau sampai hari ini engkau hanya sekedar pengikut, tidak mau menjadi murid yang mau belajar, maka pemahamanmu keliru. Perlu engkau bertobat. Sebab Tuhan tidak tetapkan engkau hanya menjadi pengikut, tapi engkau harus jadi murid yang mau belajar kepada guru, belajar kepada Yesus. Sekarang apa yang Yesus ajarkan? Yang Yesus ajarkan adalah hendaklah engkau memikul salib. Hendaklah engkau berkorban. Hendaklah engkau membuka hatimu, membuka hidupmu menjadi tempat di mana sampah-sampah dunia itu ditaruh di dalam hidupmu. Artinya apa? Semua fitnaan, ejekan, penolakan dan sebagainya itu harus engkau terima semuanya. Makanya gak heran banyak sekali, maaf kata, saya tidak menjudge, tidak menghakimi. Ada begitu banyak orang Kristen dalam tanda kutip yang KTP-nya Kristen, tetapi hanya sekedar sebagai pengikut, hanya sekedar KTP-nya agama, tapi tidak mau jadi murid. Nah, sementara Yesus datang ke dalam dunia setelah menyelesaikan karya keselamatan, dia menetapkan ke-12 murid itu untuk apa? Untuk mereka menjadi saksi Kristus. Jadi seorang murid adalah seorang yang mau belajar. Belajar kepada guru.
Jadi Cufitri dan teman-teman yang lain yang hari ini sudah masuk Kristen, meninggalkan agama sebelumnya. Kalau engkau hari ini masuk agama Kristen, pemahamanmu, pola pikirmu hanya karena jadi pengikut, hanya sampai pemahaman kepada pengikut Kristus, maka sekali lagi saya mengarahkan saudara, saya menyampaikan firman ini kepada saudara. Tanggalkan pemahaman itu. Hari ini engkau harus belajar jadi murid. Jadi murid itu harus belajar kepada guru. Jadi murid itu harus rela berkorban. Jadi murid itu rela difitnah, rela dicaci maki, relakan segalanya. Bahkan mati demi Kristus pun itu murid. Makanya banyak orang Kristen takut mati. Banyak orang Kristen yang justru pemahamannya keliru. Banyak orang Kristen yang justru berkecimpung dalam dosa. Banyak orang Kristen yang justru tidak memuliakan Tuhan. Kenapa? Hidupnya hanya jadi pengikut, tidak jadi murid. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu saudara hari ini apakah engkau jadi pengikut atau jadi murid. Tetapi melalui renungan saat ini, saya berharap besar. Mari kita belajar bersama menjadi murid. Bukan hanya sekedar pengikut. Harus jadi murid. Cufitri dan rekan-rekan yang lain, sahabat-sahabat yang lain yang sudah meninggalkan agama sebelumnya. Sekali lagi, agama Kristen tidak menjamin keselamatan. Yang kedua, jangan engkau pindah agama masuk Kristen hanya karena alasan perkawinan, jabatan, atau apapun itu. Tetapi engkau pindah karena mengerti, memahami siapa Yesus yang sesungguhnya. Yang kedua, jangan hanya sekedar jadi pengikut, tapi hendaklah engkau jadi murid. Karena jadi murid pasti dia pengikut Kristus yang setia. Tapi orang yang hanya sekedar pengikut belum tentu jadi murid. Hari ini coba saudara yang lagi mendengarkan firman ini, yang mendengarkan renungan ini, coba mengintrospeksi hati kita. Jujur di hadapan Tuhan. Saya ini ada di posisi pengikut atau murid? Kalau engkau posisi jadi hanya sekedar pengikut, maka sesungguhnya engkau perlu naikkan level imanmu, yaitu jadi murid Kristus. Yang terus belajar supaya menjadi saksi Kristus. Yang ketiga, catatan penting saya buat Cufitri dan teman-teman yang lain, saudara-saudari yang lain yang mungkin sudah tinggalkan agama sebelumnya. Kalau hari ini engkau penganut agama Kristen, jangan sampai engkau hidup dalam zona nyaman. Wow, saya sudah jadi agama Kristen sekarang. Wow, dulu saya. Waduh, saya tidak tahu itu bagaimana cara berdoa. Saya tidak tahu itu bagaimana cara bernyanyi. Saya tidak tahu bagaimana itu menyebut nama Yesus. Oh, tapi sekarang saya bangga sekali. Saya tiap minggu masuk gereja, kasih persembahan, datang, duduk, diam, dengar, pulang. Pertanyaannya adalah, adakah engkau hidupmu itu terbuka buat orang lain? Sebab Paulus begitu jelas mengatakan bahwa kamu adalah surat-surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Nah, ada begitu banyak orang Kristen yang menutup dirinya sehingga tidak lagi dibaca oleh orang lain. Yang mengisolasi Yesus di dalam dirinya. Sehingga orang lain sulit sekali untuk mendeteksi, untuk melihat, untuk membaca surat Kristus yang ada dalam hidupnya. Dia menutup dengan kemunafikan, menutup dengan kesombongan, menutup dengan banyak hal sehingga Kristus tidak lagi nampak di dalam hidupnya. Jadi pesan saya, Cufitri dan teman-teman yang lain,
engkau hari ini jangan sekedar jadi penganut agama Kristen. Engkau hari ini jangan sekedar jadi pengikut Kristus. Tetapi engkau hari ini harus jadi surat yang bisa dibaca oleh banyak orang. Saudara, tujuan akhir hidup kita bukan popularitas. Bukan supaya engkau disanjung, dimuliakan di dunia ini. Tapi tujuan akhir hidup kita, bagaimana Kristus itu bisa dilihat, bisa disaksikan melalui hidup kita. Surat itu gampang rusak, saudara. Gampang hancur. Tetapi apabila surat itu terbuka dan bisa dibaca orang lain sudah tahu isi surat itu. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, hidup kita ini fana. Paulus mengatakan hidup kita ini akan dibongkar, akan dihancurkan oleh berbagai macam sakit, penyakit, pergumulan. Tetapi kita harus ingat bahwa di dalam diri kita itu ada roh Yesus. Di dalam diri kita ada roh Yesus. Di mana roh Yesus itu menjadi surat yang keluar, yang bisa dibaca, yang bisa dilihat, yang bisa disaksikan oleh banyak orang, oleh dunia ini. Sehingga sekalipun ini dibunuh, sekalipun ini mati, sekalipun ini hancur, tetapi roh itu sedang berbicara kepada banyak orang. Surat Kristus ini yang dilihat secara jasmani itu akan dilihat oleh banyak orang. Agar Paulus berkata, aku memuliakan Tuhan di dalam tubuhku yang fana ini, yang sementara ini. Saudara, 3 hal penting yang menjadi catatan bagi saudara yang masuk Kristen hari ini. Kalau saudara masuk Kristen, ya puji Tuhan lah. Kalau saudara hari ini menganut agama Kristen mungkin karena faktor perkawinan, pacaran, atau banyak hal, ya bersyukurlah. Tetapi ingat, sekali lagi saya menyampaikan hal ini. Jangan sampai engkau masuk Kristen karena perkawinan. Jangan sampai engkau masuk Kristen hanya sekedar pengikut. Tetapi marilah engkau menjadi orang Kristen sejati, yaitu menjadi surat-surat Kristus yang bisa terbuka, yang bisa dibaca, yang bisa dilihat, yang bisa dimengerti oleh banyak orang, siapapun juga, agar mereka boleh menemukan Yesus Isa Al-Masih itu di dalam dirimu, agar orang lain boleh melihat Isa Al-Masih yang hidup di dalam dirimu. Biarkanlah renungan ini boleh memberkati saudara. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih saat ini kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang sudah meninggalkan agama sebelumnya dan masuk Kristen, agar mereka sungguh-sungguh memahami iman yang sesungguhnya di dalam Engkau. Sebab hanya di dalam Yesuslah keselamatan itu menjadi jaminan kami. Hanya di dalam Yesuslah kami bisa belajar tentang arti hidup yang sesungguhnya. Hanya di dalam Yesuslah kami menjadi surat Kristus yang boleh dibaca oleh dunia ini. Hidup ini akan berhenti sesuai dengan ketetapan Tuhan. Tetapi jadikan hidup kami boleh menjadi surat Kristus yang dibaca oleh banyak orang. Kami mengucap syukur buat firman. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, haleluya, amin. Demikianlah renungan saat ini Bapak Ibu Saudara. Biarkanlah renungan ini boleh meneguhkan kita. Silakan bagikan kepada saudara-saudara yang lain. Biarkanlah firman ini boleh meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.